Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tim pengajar dan juga teman-teman mata kuliah Teori Hubungan Internasional sekalian. Kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan ringkasan materi perkuliahan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Untuk pertemuan 1 kali ini akan dijelaskan oleh saya, Made Tiffany, dengan NPM akhir 16 dengan judul Kesejarahan Teori Hubungan Internasional. Baik, sumber kesejarahan teori hubungan internasional dalam ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sejarah pemikiran, arkeologi, dan juga genealogi. Kalau sejarah pemikiran ini merupakan rasionalisasi dalam mengkonstitusi pikiran dan juga praktik. Jadi sejarah pemikiran ini lebih kepada self-same atau nalar yang mengatur pemikiran hubungan internasional dalam praktik hubungan internasional. Jadi dalam hal ini bisa dibilang teori hubungan internasional ini erat kaitannya dengan praktik internasional. Selanjutnya, arkeologi pengetahuan merupakan suatu model pendekatan untuk menganalisa sejarah yang menitikberatkan pada aspek diskontinuitas. Jadi arkeologi ini tuh lebih mengarah pada aturan yang mengatur diskursus begitu. Nah, arkeologi ini juga biasanya digunakan sebagai model pendekatan dalam menganalisa sejarah. Baik, jadi dalam hal ini kita bisa mengetahui perbedaan yang cukup signifikan antara sejarah pemikiran dengan arkeologi pengetahuan. Jadi kalau sejarah pemikiran ini sifatnya itu kontinuitas, sedangkan kalau arkeologi sifatnya diskontinuitas. Lalu kalau sejarah pemikiran ini tuh berfokus pada penemuan pemikiran baru, sedangkan kalau arkeologi ini berfokus pada retakan atau putusnya suatu pemikiran. Selanjutnya sejarah pemikiran ini melihat dua hal itu sebagai suatu variabel yang berkaitan satu sama lain dan juga memiliki hubungan sebab dan akibat. Sedangkan kalau arkeologi ini lebih kepada komparasi dan menganggap kalau dua variabel itu tidak berhubungan sama sekali, begitu. Selanjutnya ada genealogi. Genealogi di sini merupakan pergeseran dari penyingkapan struktur sejarah pada pergerakan dan perselisihan praktik historis. Jadi genealogi itu lebih kepada melihat adanya perbedaan di balik suatu tatanan pada periode tertentu. Genealogi di sini pun melihat sejarah teori hubungan internasional sebagai serangkaian perselisihan atau konfrontasi antar diskusi yang sifatnya itu dominan. Selanjutnya genealogi di sini pun melihat semua sejarah itu sebagai suatu perselisihan, begitu. Ada perspektif genealogis mengenai teori internasional. Jadi menurut perspektif genealogis ini, teori internasional dapat menampakkan manifestasi historis rangkaian konflik, memberikan gambaran disiplin dari disiplin teori itu sendiri, dan praktik politik kekuasaan yang menginfus para teori internasional. Selanjutnya kita akan bahas genealogi teori hubungan internasional yang dapat dikenal dengan istilahnya 10 self-image of a discipline. Mungkin di sini saya hanya akan menjelaskan 3 aja. Yang pertama di sini ada teori internasional versus teori politik. Baik, jadi kalau teori internasional di sini itu mengenai suatu spekulasi tentang masyarakat, negara, komunitas, dan juga keluarga bangsa. Saja kalau misalkan teori politik ini merupakan suatu spekulasi mengenai negara, di mana negara itu di sini sebagai pihak yang dominan dan tidak mengakui hadirnya komunitas dunia ataupun hak-hak individu lainnya. Selanjutnya yang kedua ada pemikiran komunitarian versus kosmopolitan. Jadi kalau pemikiran komunitarian di sini tuh menganggap komunitas politik itu merupakan pemegang hak dan kewajiban yang tertinggi dalam masyarakat internasional. Sedangkan kalau pemikiran kosmopolitan di sini menganggap bahwa pemegang hak dan kewajiban tertinggi itu berada pada setiap individu gitu, jadi bukan komunitas. Selanjutnya DRS. DRS ini tuh ada 3 di dalamnya. Pertama ada tradisi realis, rasionalis, dan revolusionis. Untuk tradisi realis sendiri ini ada tokoh yang terkenalnya yaitu Machiavellians. Dan di sini tuh melihat politik internasional sebagai suatu anarki, di mana politik internasional ini dapat berpotensi untuk menimbulkan perang dengan semua pihak, begitu. Selanjutnya ada tradisi rasionalis, tokoh terkenalnya ada Grotians. Jadi di sini tuh dia melihat politik internasional sebagai ranah campuran antara konflik dan juga kerjasama. Nah,
Mulai dari sini, maka masyarakat negara itu akan bisa eksis dan juga dengan dibantu adanya aturan-aturan atau norma yang berlaku di kehidupan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ada tradisi revolusionis. Ini ada tokoh terkenalnya yaitu Kantians. Jadi kalau tradisi revolusionis ini tuh melihat politik internasional semata sebagai humanitas. Jadi merupakan suatu wadah yang melandasi masyarakat negara internasional gitu. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Arin Haliman dengan NPM 1702110180083. Pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai studi dan epistemologi dalam teori hubungan internasional. Pertama, saya akan membahas mengenai periode awal sekitar tahun 1920 sampai 1930-an atau disebut juga dengan interwar period. Dalam periode ini, fokus yang dibahas mengenai isu perdamaian dan juga perang, sehingga banyak dibahas mengenai teori politik penyebab perang, sejarah diplomatik, organisasi internasional, dan juga hukum internasional. Nah, perspektif atau pandangan yang dipakai di sini adalah idealis, moralistik, demokrasi, dan juga komunis. Tujuannya itu untuk mendapatkan cara untuk mencegah perang dan juga memelihara perdamaian. Nah, signifikansi dari perkembangan di masa interwar period ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai hubungan internasional itu sendiri. Yang kedua itu adalah masa pasca Perang Dunia yang kedua, dan di sini itu fokusnya mengenai power politics dan isu-isu yang dibahas mengenai isu keamanan dan stabilitas strategis dan juga kritik idealis. Perspektif atau pandangan yang digunakan pada masa ini adalah pandangan realisme, fondasionalisme, behavioralisme, dan juga pandangan-pandangan yang termasuk dalam ranah rasionalisme. Tujuannya itu untuk memberikan kajian akurat dan juga presisi untuk memaksimalkan kepentingan nasional. Nah, signifikansi dari periode ini adalah memberikan pemahaman hakikat dan sifat dasar dari politik internasional. Yang kedua itu adalah masa pasca Perang Dingin. Fokusnya itu adalah isu humanistik dan perspektif yang digunakan itu adalah perspektif kritis, konstruktivis, feminis, dan sebagainya. Tujuannya itu memberikan pemahaman hubungan internasional yang humanistik tersebar namun juga dalam. Signifikansinya itu adalah memberikan pemahaman HI yang luas, komprehensif, dan juga bermakna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai epistemologi, yaitu ilmu alternatif. Yang pertama itu adalah naif induksionis, di mana di sini itu ada logika induktif atau pendukung pembuktian. Kebenaran premis memberikan dukungan terhadap konklusi atau kesimpulan dan diukur secara numerik. Intinya itu adalah dari induktif adalah dari yang khusus ke umum dan dari data ke teori. Prosesnya itu pertama observasi dari dunia nyata, lalu dicatat regular secara objektif, lalu ditemukan proposisi, selanjutnya dikonfirmasi dan terbentuklah pernyataan universal atau teori. Yang kedua itu mengenai logical positivism atau deduktif. Dari logika deduktif atau rasional itu awalnya itu untuk membawa filsafat sains, terutama fisika, untuk diadaptasi dan diperluas ke ranah ilmu yang kurang berkembang, termasuk juga ilmu sosial. Kebalikan dari induktif, kalau deduktif itu dari umum ke khusus. Prosesnya itu dari prinsip, teori, dan definisi kontekstual diterapkan pada kasus-kasus yang khusus. Yang selanjutnya itu adalah falsifikasi Popperian. Sains itu harus terus berusaha untuk menyangkal teori yang ada daripada berusaha untuk mendukung hipotesis teoritis. Nah, teori itu dianggap saintifik apabila bisa dibuktikan salahnya. Ilmu Popper itu mengandung testabilitas, falsibilitas, reliabilitas, generalibilitas, dan tentativitas. Tujuan ilmu adalah untuk meruntuhkan teori dan menggantikan dengan baru yang kemudian difalsifikasi ulang. Ilmu itu senantiasa dalam kondisi revolusi. Yang selanjutnya adalah paradigmatik Kuhn dari bukunya The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962. Ilmu pengetahuan itu terbentuk dari transisi suksesif dari satu paradigma ke paradigma lainnya, dan kebenaran itu diraih dari konsensus dan kesepakatan dianut menjadi paradigma selanjutnya normal science.
Paradigma itu yang baru itu menjelaskan observasi dengan lebih baik dan mengajukan model yang lebih dekat kepada realitas serta ketika paradigma yang baru tidak sebanding dengan yang lama. Yang selanjutnya itu adalah research program dari Lakatos. Dengan 3 tahapnya, yang pertama hardcore, asumsi teoritis persyaratan proposisi, negatif heuristik untuk melindungi hardcore, dan yang ketiga itu positif heuristik. Nah, yang terakhir itu adalah anarkisme epistemological Feyerabend. Ia beranggapan bahwa tidak ada metode ilmiah yang universal dan tidak ada objektivitas dasar dalam ilmu. Anarkisme ini berfokus pada pertahanan dari kebebasan individu terhadap penggunaan kekuasaan dan paksaan dengan cara menerapkan sistem teori yang kaku. Menurutnya itu, sains ilmu itu merupakan satu mitos kontemporer yang sering digunakan negara untuk tujuannya sendiri, yaitu kekuasaan. Nah, implikasinya dalam studi keilmuan hubungan internasional, pendekatan-pendekatan yang tadi dijelaskan itu dapat digunakan untuk mengkaji hal-hal dalam konteks yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Namun menurut saya pendekatan paling tepat dalam studi hubungan internasional adalah pendekatan dari Kuhn. Karena dunia politik dan hubungan internasional itu sangat dinamis dan banyak hal baru yang menyebabkan perubahan dalam dinamika hubungan internasional. Dengan begitu, ketika ada satu paradigma baru yang bisa menjelaskan sesuatu dengan lebih baik dan lebih sesuai dengan realitas, hal tersebut bisa membantu kita dalam mengkaji kondisi dunia internasional. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Mocha Azmi Al-Muiz dengan NP44. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan ketiga dari mata kuliah Teori Hubungan Internasional mengenai konsep dasar dalam hubungan internasional. Pertama-tama kita berbicara mengenai konsep itu sendiri. Konsep dasar pada HI secara umum selalu berkaitan dengan negara. Mengapa demikian? Karena negara sendiri dianggap sebagai pelaku utama dalam sistem modern saat ini. Jadi, tidak bisa dipungkiri bahwa negara merupakan salah satu hal yang paling berpengaruh dalam konsep HI itu sendiri. Setelah kita berbicara mengenai konsep dasar HI yang berkaitan penuh dengan negara sebagai peran utamanya, kita dilanjutkan berbicara mengenai kepentingan nasional. Kepentingan sendiri merupakan hirauan penting yang berhubungan dengan seseorang ataupun sesuatu. Untuk mencapai sebuah kepentingan nasional dibutuhkan power. Power sendiri berfungsi menjadikan dan mempertahankan kendali suatu negara terhadap negara lainnya. Selanjutnya, ada beberapa pendapat ahli mengenai arti dari kepentingan nasional itu sendiri. Yang pertama, menurut Charles Abdul, kepentingan nasional berarti tujuan umum jangka panjang, serta berkelanjutan yang dilayani oleh negara bangsa dan juga pemerintah. Selanjutnya, menurut Brookings Institute, apa yang dirasa suatu bangsa diperlukan untuk keamanan dan juga kesejahteraan. Kepentingan nasional menurut Brookings juga mencerminkan tujuan umum dan memiliki sifat yang berkelanjutan, sehingga menjadi tujuan suatu bangsa. Selanjutnya, menurut Vernon van Dijk, kepentingan nasional merupakan nilai, keinginan, serta kepentingan yang negara ingin lindungi atau capai dalam hubungannya dengan satu sama lain. Selanjutnya, yang terakhir, menurut Morgenthau, arti kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup perlindungan identitas fisik politik dan budaya dari perambahan oleh negara bangsa lain. Selanjutnya, ada 3 hal yang melatar belakangi munculnya kepentingan nasional. Yang pertama ialah motivasi. Motivasi diartikan sebagai motivasi suatu negara untuk menjalankan kebijakan eksternal atau hubungan luar negeri mereka. Selanjutnya, ada alasan negara. Alasan negara sendiri diartikan sebagai tujuan dan ambisinya suatu negara dalam menjalankan hubungan internasional. Yang terakhir ialah justifikasi utama. Justifikasi utama diartikan sebagai sesuatu yang mendasari perilaku negara dalam lingkungan global. Ketiga hal ini melatar belakangi kepentingan nasional dan juga konsep kepentingan nasional ini sangat ambigu karena dari ketiga hal ini dapat melatar belakangi kepentingan nasional yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya masing-masing. Untuk mendeskripsikan suatu kepentingan nasional perlu ditelaah 2 hal, yaitu komponen vital dan juga komponen non-vitalnya. Komponen vital terdiri dari 3 identitas, yaitu identitas politik, budaya, dan juga fisik. Identitas politik diartikan sebagai sistem ekonomi politik suatu negara. Identitas budaya diartikan sebagai nilai sejarah yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa sebagai bagian ataupun warisan budayanya.
Yang terakhir yaitu identitas fisik, sudah jelas ini merupakan teritorial dari negara itu sendiri. Dan juga yang kedua mengenai komponen non-vital. Komponen non-vital ini merupakan bagian kepentingan nasional yang ditentukan baik oleh keadaan maupun kebutuhan pengamanannya terhadap komponen vital. Komponen non-vital ini dapat diartikan sebagai pihak eksternal dari suatu negara yang memiliki kepentingan nasional itu sendiri. Selanjutnya ada klasifikasi kepentingan nasional menurut Thomas W. Robinson. Yang pertama, kepentingan primer yang merupakan kepentingan yang terdapat dikompromikan lagi, seperti identitas politik nasional negara itu sendiri. Yang kedua, kepentingan sekunder, kepentingan yang cukup vital, seperti contohnya yaitu perlindungan warga negara di luar negeri. Yang ketiga, kepentingan permanen. Kepentingan permanen ini merupakan kepentingan yang bersifat jangka panjang. Yang keempat, kepentingan variabel yang merupakan kepentingan mengenai masing-masing negara itu sendiri, seperti gaya hidup politik negara masing-masing. Selanjutnya, kepentingan internasional. Thomas W. Robinson sendiri mengkategorikan kepentingan nasional berdasarkan atau mengacu pada kepentingan internasional. Kepentingan internasional sendiri ada 3. Yang pertama ada identical interest, complementary interest, dan juga conflicting interest. Yang terakhir, metode untuk mengamankan kepentingan nasional. Metode untuk mengamankan kepentingan nasional sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada diplomasi, propaganda, tindak koersif, bantuan ekonomi, dan yang terakhir yaitu aliansi dan juga perjanjian. Beberapa jenis metode ini digunakan sesuai kemampuan negara masing-masing dan juga kondisi tentunya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk pertemuan ketiga dari perkuliahan mata kuliah teori hubungan internasional ini ialah bahwa konsep dasar dalam HI itu sendiri sangatlah kompleks. Terbukti karena konsep dasar dalam HI ini sendiri mengenai kepentingan nasional tentunya memiliki beberapa deskripsi, klasifikasi, latar belakang, dan metode yang beragam untuk dapat dipahami oleh penstudi hubungan internasional. Nama saya Adi Zakia dari kelas B dengan NPM akhir 040. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi keempat dari mata kuliah teori hubungan internasional, yakni tentang Power in IR. Saya akan memulai penjelasan kali ini dengan konsep power. Konsep power itu sendiri adalah key konsep atau konsep utama dari pembelajaran studi hubungan internasional. Power ini sebagai key konsep karena pada dasarnya ilmu hubungan internasional ini mempelajari tentang interaksi antar negara dalam lingkup banyak lingkup, khususnya lingkup politik internasional. Pada dasarnya negara-negara pasti memiliki national interest atau tujuan-tujuan nasionalnya yang mana harus dicapai menggunakan suatu kekuatan atau yang disebut power dalam hubungan internasional ini. Nah, konsep power ini seringkali menuai perdebatan dari zaman Thucydides hingga saat ini. Dan menurut Morgenthau dan Waltz, konsep power ini bersifat kontroversial karena kerap memunculkan kontroversi-kontroversi yang ada. Nah, menurut Gilpin, konsep power ini juga paling menyulitkan dan mengganggu karena menurut Gilpin, konsep power ini seringkali gagal dalam menemukan suatu kesepakatan, seperti gagal dalam mendefinisikan apa itu power, peranan dari power itu sendiri, sifat power, alat power, dan hingga tujuan dari power itu sendiri. Nah, power ini sebenarnya sering dipertukar dengan kata-kata lain seperti influence, control, coercion, force, persuasion, deterrence, compliance, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan power dalam hubungan internasional itu sendiri. Nah, power ini digunakan dalam 5 tujuan. Yang pertama adalah goals suatu negara. Jadi, suatu negara pasti memiliki goals atau yang biasa disebut dengan national interest atau tujuan nasional yang ingin dicapai suatu negara. Nah, dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut pasti dibutuhkan suatu kekuatan untuk entah itu untuk memperoleh bantuan atau berjuang sendiri, pasti dibutuhkan suatu kekuatan yang disebut power.
Nah, yang kedua ada ukuran dari pengaruh atas hasil, peristiwa, aktor, maupun isu-isu. Jadi power ini dapat digunakan sebagai alat ukur untuk melihat peristiwa yang ada, aktor-aktor apa aja yang terlibat dalam suatu peristiwa, isu, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada merefleksikan kemenangan. Yang keempat ada pengendalian sumber daya dan kapabilitas. Jadi misalnya suatu negara pasti memiliki sumber daya yang melimpah dan kapabilitas yang belum tentu dimiliki negara-negara lainnya. Jadi power di sini tujuannya dapat digunakan itu sebagai sebagai melestarikan sumber daya atau mengolah sumber daya untuk jadi hasil ekspornya atau mengolah kapabilitas-kapabilitas yang tidak dimiliki di negara lain untuk menghasilkan keuntungan bagi negara tersebut. Yang kelima ada status yang dimiliki atau tidak oleh suatu aktor. Status di sini dimaksudkan seperti misalnya suatu negara ini dia lebih memiliki power yang lebih tinggi atau biasa disebut dengan more powerful dibanding dengan negara lain. Sehingga itu bisa dilihat sebagai nilai plus karena suatu negara pasti merasa lebih kuat gitu dari negara lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan power, arkeologi pendekatan power. Nah, arkeologi pendekatan power ini ada dua. Yang pertama tradisional, yang kedua modern. Nah, yang tradisional sendiri dimulai pada abad ke-19, yang mana menciptakan 3 poin utama, yakni power tunggal, statis, dan fokus ke kepemilikan. Jadi maksudnya yang power tunggal ini, power itu dijadikan sebagai satu-satunya kekuatan dari suatu negara gitu. Jadi power ini tidak dapat terintervensi aspek-aspek lain maupun mengintervensi aspek-aspek lain, sehingga membuat power ini bersifat statis dan lebih fokus ke kepemilikan dari suatu negara itu sendiri. Sedangkan yang modern yang dimulai pada abad 20 itu bersifat causation. Causation ini berarti dapat berdampak pada aspek atau dimensi lain, sehingga kalau misalnya udah berdampak atau berefek samping gitu ke negara lain atau aktor lain, jadi power ini itu bersifat causational dan bukan statis lagi karena dia udah link sama aspek-aspek yang lain. Maka disebut dengan sifatnya multidimensional. Nah, kalau aktual dan potensial itu maksudnya jadi digunakan sesuai apa yang terjadi gitu, aktual, dan sesuai potensi yang ada atau potensial. Next, saya akan membahas tentang dimensi power. Nah, dimensi power ini yang ada 5. Yang pertama ada scope atau cakupan. Scope ini mengacu pada aspek perilaku B yang diakibatkan oleh A. Nah, scope ini juga bentuk power dapat beragam dari satu isu ke isu lain. Aspek atau bidang juga saling berpengaruh dalam scope ini. Jadi, kalau misalnya dimensi scope ini lebih berfokus kepada efek dari aktor A, efek dari aktor A yang dihasilkan kepada aktor B gitu. Selanjutnya ada domain. Domain di sini mengacu pada sejumlah aktor yang menjadi target pengaruhnya. Contohnya, seberapa besar B itu sebagai negara atau region, atau ada beberapa negara B. Ada berapa negara B. Yang ketiga ada weight. Weight ini mengacu pada probabilitas perilaku yang dapat dipengaruhi oleh A dari bentuknya sebagai persentase. Nah, kalau cost ini biaya yang ditanggung atau yang dihasilkan, yang dituangkan kepada A atau B. Yang kelima ada means. Means ini atau instrumen. Nah, means ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada coercive dan non-coercive. Coercive ini biasanya
bersangkutan dengan kekerasan. Bersangkutan dengan kekerasan contohnya dengan aksi-aksi militer, peperangan, dan lain sebagainya. Sementara kalau yang non-koersif, yang mana bukan menggunakan kekerasan, dia akan bersifat soft gitu, kayak diplomasi, propaganda, narasi, dan lain sebagainya. Power as relations dalam konteks yang negatif. Power as relations memiliki definisi yaitu kemampuan mempengaruhi perilaku pihak lain di luar dari kehendaknya. Menurut Robert Dahl, A has power over B to the extent that he can get B to do something that B wouldn't otherwise do. Power as relations dalam konteks negatif ini karena dapat mengindikasi tindakan negatif berupa dominasi dari salah satu pihak demi mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya ada tipe kekuasaan. Yang pertama ada power over, yang kedua power with, yang ketiga power to, yang keempat power within. Nah, kalau power over ini power yang cenderung ke realisme dan bersifat one way. Nah, power over ini merupakan kekuasaan yang paling umum dipahami sebagian banyak orang. Power over ini berupa kekuatan, dominasi, paksaan, kontrol, dan juga ketakutan yang limpahkan ke pihak lain. Dan kalau power over ini jatuhnya salah satu pihak lebih powerful dibanding pihak yang lain. Kalau menurut Starhawk, power over ini merupakan kekuatan salah satu pihak untuk mengambil alih pihak yang lainnya. Contohnya, memerintah dengan senjata yang bersifat fisik dan mengendalikan sumber daya pihak lain untuk kelangsungan hidup negaranya. Nah, kalau power over ini bersifat maskulin. Selanjutnya, yang kedua ada power with. Nah, power with ini merupakan kekuatan bersama yang tumbuh atas hubungan yang ada dalam masyarakat dan dibangun atas rasa hormat, rasa dukung, rasa kerjasama, dan damai. Dan kalau power with ini dikaitkan dengan kekuatan sosial yang ada di masyarakat dan dapat membantu membangun jembatan antar kelompok, misalnya jembatan kelompok ke kelompok, atau orang ke orang, atau orang ke kelompok, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada power to. Power to ini untuk menghasilkan sesuatu tanpa diperlukan adanya dominasi seperti power over. Dan power to ini dibangun atas dasar setiap orang yang memiliki potensi. Jadi potensi-potensinya dikembangkan untuk berkuasa atas sesuatu. Selanjutnya ada power within. Power within ini timbul atas rasa harga diri dalam diri sendiri dan menciptakan kondisi di mana kekuatan itu pada dasarnya dapat dibagi, bukan diciptakan untuk mendominasi suatu pihak dan kuat-kuatan gitu dengan pihak yang lain. Dan power within ini menciptakan kesempatan pada individu secara merata untuk berkuasa. Jadi bersifat lebih adil gitu. 3 types of power dan 3 phase or dimensions of power. 3 types of power terdiri dari destructive power, productive atau eco power, dan integrative power. Nah, di sini destructive power, seperti namanya, destructive berarti bersifat menghancurkan, yang biasanya aksi-aksi ini dilakukan oleh tenaga militer dari suatu negara. Yang kedua ada productive atau eco power. Seperti namanya, productive berarti menghasilkan atau mendistribusikan suatu barang. Yang ketiga ada integrative power yang berarti kebersamaan yang diciptakan melalui cinta atau afeksi antar aktor. Nah, kalau misalnya ini tuh cenderung bersifat hierarki dari atas ke bawah gitu. Nah, kalau misalnya integrative power juga berbentuk objek kekuasaan seperti material, manusia, hewan, dan non-manusia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai 3 phase dimensions of power. Yang pertama ada first phase atau power as decision making. Nah, first phase atau power as decision making ini pertama kali dikemukakan oleh kaum pluralis, yang mana kekuasaan dapat dilihat dari hasil sesuatu yang telah melewati proses decision making. Nah, first phase ini merupakan aksi sadar suatu pihak atau perwakilan negara dengan suatu cara mempengaruhi isi keputusan. Akan membahas mengenai second phase, yang mana second phase ini kebalikan dari first phase, yang berarti non-decision making atau lebih ke agenda setting.
Jadi second phase ini muncul karena adanya kritik terhadap first phase, yang mana power yang dilakukan behind closed doors agar tidak terjadi konflik, dan power lebih dilakukan sebelum decision making secara publik. Nah, power yang dilakukan ini seperti apa? Seperti yang pertama, misalnya lobbying, propaganda, ancaman, dan lebih ada pencegahan atau controlling sejak awal gitu, sehingga menghindari adanya konflik. Dan menurut second phase ini, peran media itu sangat penting. Jadi, mencegah konflik-konflik yang besar untuk terjadi. Sifatnya memang meminimalisir konflik, sehingga approach-nya lebih kepada lobbying dan controlling dibanding aksi militer. Selanjutnya, power ini untuk membentuk orang-orang keluar masuk serta isu-isu yang ada, kalau menurut Peter Bachrach dan Bachrach. Selanjutnya ada third phase atau power as thought control. Nah, third phase ini fungsinya untuk mengontrol dan membentuk pikiran tanpa mereka sadari. Dan type of power yang lebih berbahaya dibanding first phase dan second phase. Dan third phase ini tidak tahu bahwa mereka pada dasarnya tidak tahu kalau misalnya telah dimanipulasi secara diam-diam oleh pihak lain. Dan sifatnya lebih less konfliktual. Jadi kalau third phase ini adalah seperti mempengaruhi secara diam-diam dan tidak terasa gitu bagi pihak lain. Nah, fokusnya ini lebih kepada pembentukan kesadaran atau ideologi tertentu. Misalnya, ingin mempengaruhi ideologi-ideologi negara lain, seperti pendidikan, indoktrinasi, atau propaganda. Selanjutnya, fokusnya ini lebih kepada power yang tersembunyi, halus, namun berbahaya. Jadi, bisa lebih langsung straight to the point, tapi dengan cara diam-diam, dan cenderung bersifat hegemoni. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soft power, teori dan juga study case dalam konteks hubungan internasional. Perkenalkan, sebelumnya saya Elsia Yubilaki Sinaya, NPM 17-021-018-0036. Seperti telah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya, bahwa power memiliki beberapa wajah dalam konteks hubungan internasional. Yang pertama adalah wajah di mana power itu bersifat memaksa dan membuat sebuah aktor atau suatu aktor untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka inginkan in the first place. Dan juga wajah yang kedua yaitu wajah di mana tidak memaksa secara langsung sebuah aktor, tetapi melakukan setting-setting, dorongan-dorongan, atau framing tertentu, sehingga dalam agenda-agenda tertentu, aktor ini menjadi terpaksa mengikuti aktor yang sudah melakukan setting tadi sebelumnya. Kemudian wajah yang ketiga, itu dalam bentuk tidak memaksa, namun juga tidak melakukan sebuah setting atau pengaturan framing agenda tertentu, tetapi menggunakan atraksi atau menarik aktor-aktor yang lain, sehingga secara sukarela ini mengikuti keinginan dari aktor yang lain. Dalam konseptualisasi power, kita di sini sebenarnya melihat bahwa ada dua dimensi power, yaitu power yang dimensinya bersifat hard power dan juga power yang sifatnya adalah soft power. Dalam hal ini, coercy itu merupakan hard power dan yang sifatnya agenda setting maupun attraction itu merupakan soft power. Sebenarnya, hard power dan soft power ini dilakukan oleh aktor hubungan internasional sejak lama, namun dikemukakan oleh Joseph Nye, dipopulerkan juga oleh dia, sehingga pada konsepnya sebenarnya soft power menekankan kepada sebuah aktor atau dengan willingness menginginkan untuk mengikuti aktor yang lain. Dalam hal lain, hard power secara kontras kita definisikan dalam bentuk versi atau paksaan, bahwa ada pihak-pihak yang memaksa untuk mengikuti aktor yang lain.
Jovnai menjelaskan hal ini dengan penjelasan stick and carrot, di mana stick itu adalah paksaan, di mana harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti akan dipukul, akan dihukum, di mana pada hal lain, carrot itu menggambarkan atraksi atau malah memberikan insentif, memberikan sesuatu, bukan memaksa sesuatu. Di sini terdapat power spectrum dan juga sources atau sumber-sumber dari power, baik itu hard power maupun soft power. Di sini hard power bentuknya, sumbernya adalah dari paksaan dan juga berupa bribes atau berupa sogokan tertentu. Soft power pada sisi lain lebih berupa agenda setting, di mana terdapat institusi yang menarik, atau soft power yang lain, misalnya attraction, itu adalah budaya, nilai politik, kebijakan luar negeri, dan juga personalitas dapat menjadi sumber dari soft power itu sendiri. Kemudian, di sini saya menjelaskan lebih jauh secara spesifik tentang soft power yang dipopulerkan dari tulisan-tulisan Joseph Nye pada 1990. Ada bukunya yang pertama yaitu Bound to Lead yang diterbitkan pada 1990, kemudian The Paradox of American Power, dan juga Soft Power pada 2004. Pada konsepnya, soft power menekankan kepada sifat indirect power yang bertumpu kepada aksi dan juga ide-ide tertentu atau capability dari aktor untuk melakukan setting agenda, di mana merupakan wajah dari power yang kedua, sehingga dapat shaping atau membentuk preferensi dari aktor-aktor yang lain. Di sini saya meringkas apa itu perbedaan dari soft power dan hard power. Kita dapat melihat dari gambar ini bagaimana secara kontras perbedaan-perbedaan dari soft power dan juga hard power. Contohnya, hard power adalah military capability, kemudian resources, dan juga geopolitik atau posisi geografi dari sebuah negara. Bagaimana negara-negara yang mempunyai posisi pada geografi yang lebih strategis, lebih mempunyai kekuatan hard power. Atau negara-negara yang mempunyai natural resources yang banyak, misalnya minyak bumi, mereka mempunyai keuntungan-keuntungan hard power. Selain itu, versi juga bisa dilihat dari bentuk-bentuk kekuatan militer. Selanjutnya, soft power, saya mencontohkan di sini adalah bentuk-bentuk soft power di Asia. Menurut Portland Communication Soft Power 30 Ranking, di Asia terdapat negara-negara yang semakin tahun semakin tinggi rankingnya. Dan ini menunjukkan dominasi Asia yang terus berkembang dan tidak kalah dengan dominasi dari soft power Eropa maupun Amerika. Contohnya adalah soft power dari China, Korea Selatan, Jepang, Singapura, India, Uni Emirat Arab, dan juga Thailand. Saya memberi gambar di sini adalah China yang memberikan soft power mereka dalam bentuk identity tanda yang lucu dan memberikan gambaran bahwa mereka ini adalah negara yang friendly, negara yang ramah, negara yang baik gitu. Berubah bentuk soft power mereka dari identity atau gambaran naga menjadi gambaran tanda merupakan contoh dari shaping, preferensi, dan juga shaping pandangan dari aktor-aktor yang lain sehingga melihat China sebagai aktor yang jauh lebih friendly. Kemudian saya juga memberikan studi kasus bagaimana soft power tidak hanya bisa digunakan untuk kepentingan negara saja, tapi sebenarnya soft power bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik antar negara itu sendiri. Misalnya kita dapat melihat bagaimana antara South Korea maupun North Korea terdapat gap. Gap ini dapat kita lihat, misalnya ada terjadi economic gap, kemudian political gap, dan juga cultural gap. Ini semua ada kesenjangan-kesenjangan yang terdapat antara South Korea dan juga North Korea. Antara
lain, di South Korea, mereka punya kehidupan yang lebih liberal. Namun secara kontras, di North Korea, kehidupan mereka sangat penuh dengan koersi, sangat penuh dengan dorongan dan paksaan dari pemerintah. Dan di sini kita juga dapat melihat bahwa sebenarnya pada dahulu-dahulunya mereka sempat mengalami perkembangan yang sama. Namun sejak tahun 70-an, kesenjangan mereka ini semakin naik dan semakin meningkat kesenjangannya ketika pada tahun 1990, di mana Korea Selatan mengembangkan K-pop mereka, di situ jadi peningkatan GDP yang signifikan, sementara pada sisi lain, North Korea, pertumbuhan ekonominya semakin dan semakin menurun. Pada satu sisi North Korea mengutamakan military capabilities, pada sisi lain South Korea mengutamakan pendekatan-pendekatan yang lebih soft power. Dan sebenarnya untuk mengatasi gap antara kedua negara yang sebenarnya satu bangsa ini, kita dapat menggunakan pendekatan soft power lainnya, yaitu adalah pendekatan budaya, pendekatan identity, dan juga nilai-nilai politik untuk mengatasi gap antara kedua negara ini. Kita dapat mencontohkan, misalnya menggunakan pendekatan membangun kebahasaan, membangun lagi antara kedua masyarakat yang tadinya sangat berbeda ini gaya hidupnya, tapi mereka bisa mempunyai budaya-budaya yang sama dan bisa mempunyai misalnya language atau bahasa-bahasa yang sama, dan itu membantu untuk pendekatan dan juga reconnect antara dua negara Korea ini. Dan itu merupakan contoh bagaimana soft power bisa digunakan untuk mengatasi konflik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya Ayudhya Made Patmareka Jayanti dengan NPM akhir 105 akan menjelaskan mengenai pertemuan ke-6 yaitu negara dan kedaulatan. Agar lebih mempermudah pemahaman kita semua, akan saya bagi menjadi dua konsep, yaitu konsep negara dan juga kedaulatan, dan akan saya simpulkan di akhir mengenai hubungannya. Pertama adalah negara. Definisi pertama menurut Aristoteles, negara dilihat sebagai suatu tubuh individu yang memiliki relasi dengan individu lain untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama di sini digambarkan sebagai kebahagiaan bersama yang kemudian membawa pada saling kerjasama membangun kelompok. Secara umum, negara sendiri adalah suatu wilayah tertentu yang memiliki struktur kepemimpinan politik untuk mencapai tujuan bersama dengan menggunakan kekuasaan dan kedaulatan. Adapun teori dari negara sendiri muncul ketika adanya pembagian peran dan fungsi dari setiap negara yang berbeda-beda di dunia. Yang pertama adalah negara liberalis pluralis. Teori ini mengatakan bahwa negara membagi peran dan fungsinya dengan mementingkan hak-hak kepentingan masyarakat dari segala latar belakangnya, dengan memiliki fungsi sebagai pembentuk sistem hukum yang adil serta merata bagi masyarakat. Kedua adalah negara sosial demokratis. Negara sosial demokratis sendiri memajukan negaranya dengan membangun ekonomi sehingga hasil dari perekonomiannya digunakan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Negara di sini giat untuk mewujudkan jaminan bagi masyarakatnya. Lalu yang ketiga adalah negara dengan teori Marxis yang muncul pada revolusi industri di Eropa, yang mana sekuat apapun struktur dari pemerintahan suatu negara akan kalah dengan para masyarakat yang memiliki modal lebih atau kaum burjuis. Mereka memiliki hak yang lebih tinggi, mereka memiliki kepentingan tinggi untuk mengubah suatu kebijakan negara akibat dari kepemilikan modal mereka. Lalu yang selanjutnya adalah negara dengan teori feminis dan juga negara dengan teori self-service state. Negara juga memiliki karakteristik di mana negara sendiri bisa diakui sebagai negara jika ia memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu, lalu rakyat atau populasi, lalu sistem pemerintahan dengan struktur hukum, pengakuan dari negara lain, dan juga kedaulatan. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, dalam karakteristik, negara memiliki kedaulatan. Maka dari itu, kedua hal ini atau kedua konsep ini adalah konsep yang tidak bisa dipisahkan.
Kedaulatan adalah gagasan yang mengatakan bahwa negara memiliki kebebasan dalam menentukan apa, siapa, dan bagaimana negara tersebut memiliki kekuasaan tertinggi untuk menjalankan seluruh kegiatan negara. Kedaulatan di hubungan internasional sendiri sejatinya tidak bisa dipisahkan dengan konsep politik dan hukum. Kedaulatan dari suatu negara muncul dari Perjanjian Westphalia di mana muncul prinsip batas wilayah dan kekuasaan bagi suatu wilayah untuk memunculkan prinsip non-intervensi. Konsepsi kedaulatan berada tertinggi dimanapun, berubah seiring berjalannya waktu mulai dari raja hingga hukum negara. Kedaulatan sendiri memiliki dua jenis utama, yaitu kedaulatan internal yang mengatur mengenai hubungan-hubungan yang dilakukan di dalam negeri, dan juga kedaulatan eksternal yaitu sebaliknya, aturan-aturan atau hak tertinggi yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Sekuat apapun kedaulatan suatu negara, akan ada tantangan tersendiri yang bisa mengancam kedaulatan negara tersebut. Pertama adalah terorisme. Sebagai salah satu contohnya, bisa merusak keamanan serta mengganggu ketenangan hidup masyarakat yang akan menimbulkan kepanikan. Globalisasi juga bisa mempengaruhi kedaulatan ketika negara tidak siap dalam kehidupan negaranya, sehingga muncul ketimpangan akibat adanya perubahan di dunia. Dan yang paling terbaru serta mulai dirasakan sebagai tantangan kedaulatan negara oleh dunia adalah pandemi. Seperti yang sudah terjadi saat ini, pandemi di sini menunjukkan bahwa suatu negara mampu melindungi masyarakatnya ketika pandemi itu terjadi. Maka, lapisan masyarakat dan kehidupan negara pun akan terganggu akibat pandemi. Di sini dapat dilihat bahwa negara harus mampu mengatasi gangguan-gangguan tersebut sehingga negara masih tetap berjalan meskipun pandemi sedang melanda dunia. Sebagai kesimpulannya, negara dan kedaulatan adalah dua konsep yang tidak bisa dipisahkan karena kedaulatan sendiri merupakan karakteristik dari suatu negara dan bagaimana negara tersebut bisa berjalan dengan baik dan benar. Sekian dari penjelasan negara dan kedaulatan dari saya. Terima kasih. Saya Natasha Khaila Adani dengan NPM akhir 059 angkatan 2018. Sekarang saya akan menjelaskan materi teori hubungan internasional pada pertemuan ke-7 mengenai emosi dalam hubungan internasional. Dalam studi hubungan internasional, hubungan antar aktor lainnya selain negara juga dihiraukan. Terdapat 4 pendekatan utama, yaitu linguistic turn, cultural turn, aesthetic turn, dan emotional turn. Yang pertama adalah linguistic turn. Linguistic turn merupakan perkembangan besar dalam filsafat barat yang terjadi pada awal abad ke-20. Fokus dari pendekatan ini adalah ilmu filsafat dan ilmu humaniora lainnya, terutama pada hubungan antara bahasa, penggunaan bahasa, dan dunia. Dalam hubungan internasional, instrumen utama dari komunikasi adalah bahasa, baik secara verbal maupun non-verbal, yang mengakibatkan adanya perdamaian. Karena perdamaian merupakan tindakan linguistik, maka hubungan internasional juga dapat dijelaskan sebagai hubungan antar bahasa. Lalu masuk ke cultural turn. Dalam hubungan internasional, budaya itu lebih dalam daripada bahasa. Bahkan dapat dikatakan bahwa bahasa juga merupakan produk dari budaya. Sehingga hubungan internasional juga dapat disebut sebagai hubungan antar budaya. Cultural turn sendiri itu merupakan suatu gerakan yang dimulai pada awal tahun 1970-an oleh para sarjana ilmu sosial dan humaniora. Fokus dari gerakan ini adalah untuk menjadikan budaya sebagai fokus perdebatan kontemporer. Terjadinya hal tersebut menandakan pergeseran penekanan pada suatu makna dan menjauhkan dari epistemologi positivis. Lalu masuk ke pendekatan yang ketiga, yaitu aesthetic turn. Aesthetic turn itu merupakan gerakan yang peduli akan estetika yang merupakan rasa dan keindahan. Fokus dari gerakan estetik adalah untuk mengetahui bagaimana keduanya dapat membangunkan kita dari kepekaan afektif tertentu dalam politik dunia yang keras dan konfliktual. Dalam hal ini, para ahli berusaha untuk menjelaskan bahwa kepekaan estetika lebih dari sekedar seni, tetapi juga memikirkan kembali permasalahan-permasalahan mendasar yang mendorong politik global untuk muncul dalam bentuk gambar, narasi, dan suara. Contohnya adalah seperti sastra, seni visual, musik, bioskop, dan aspek budaya populer lainnya. Dalam bahasa dan budaya, seperti dua faktor yang dijelaskan di atas, terdapat juga faktor estetik. Yang menjadi inti dari pembahasan mengenai estetika adalah bagaimana kedua hal tersebut dapat dibuat semenarik mungkin agar dapat mendapatkan kesepakatan dari pihak eksternal. Dan yang terakhir adalah emotional turn. Emosi memiliki
emotional trend. Kita masuk kepada dasar dari emosi sendiri. Emosi memiliki sifat yang relasional. Emosi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan juga politik yang meresap dalam tingkatan internasional. Emosi juga diekspresikan dalam berbagai cara yang seringkali menjadi inti dari konstruksi identitas, konsentrasi, dan konflik. Nah, studi mengenai estetik ini menimbulkan banyak sekali perdebatan karena sulitnya mendefinisikan emosi dan mengetahui perbedaan emosi dengan pengaruh. Emosi dalam studi hubungan internasional. Jika dibandingkan dengan ketiga faktor di atas, emosi itu memiliki makna yang paling dalam. Hal tersebut terjadi karena semua hal dapat menjadi tidak menarik dan tidak berguna apabila tidak dapat memengaruhi emosi dari seseorang. Sehingga dapat dikatakan bahwa studi hubungan internasional itu juga merupakan manajemen dari emosi. Dalam hubungan internasional, yang menonjol dari emosi adalah ketakutan. Peran ketakutan dalam hubungan internasional itu diibaratkan seperti anjing yang tidak menggonggong. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah ketakutan tersebut itu ada dan dominan, tetapi tidak disuarakan. Rasa takut itu seringkali mendorong suatu negara untuk melakukan perang dan adanya dilema keamanan konstruktif, kondisi eksistensial, dan ketidakpastian yang muncul dari kesalahan persepsi niat orang lain. Menurut Terence Shepard, negosiasi emosi dapat menjadi jalan keluar dari konflik. Kuncinya adalah kemampuan merundingkan dinamika emosional konflik yang berkaitan dengan populasi masing-masing. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa emosi masih membuat banyak perdebatan antar para ahli. Yang menjadi hambatan adalah metodologi, tingkat, dan unit analisis, serta pemisahan rasional dan emosi. Terima kasih. Terakhir, saya Rafli Hugatorik dengan NPM 1702110180004 akan menyimpulkan tentang apa yang sudah teman-teman saya bahas dari awal sampai dengan akhir. Nah, yang kesimpulan yang bisa ditarik adalah teori hubungan internasional adalah sebuah studi tentang hubungan internasional dari perspektif teoritis yang mencoba memberikan sebuah kerangka konseptual di mana hubungan internasional dapat dianalisis sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Nah, kemudian menurut Michael Foucault, sumber kesejarahan teori hubungan internasional sendiri terbagi 3. Yang pertama adalah sejarah pemikiran, yang kedua arkeologi pengetahuan, dan yang ketiga adalah genealogi. Kemudian, teori hubungan internasional dapat dibagi menjadi 2, yakni positivis atau rasionalis yang berfokus pada tingkat analisis negara, dan teori-teori pasca positivis yang memasukkan makna keamanan yang diperluas mulai dari kelas, gender, hingga keamanan pasca kolonial. Banyak cara berpikir yang sering bertentangan dalam teori hubungan internasional, termasuk konstruktivisme, institusionalisme, marxisme, Gramsci, dan lain-lain. Namun, 2 aliran pemikiran positivis yang paling umum adalah realis dan liberalisme. Nah, konsep-konsep tersebut, aliran-aliran tersebut memunculkan konsep-konsep dalam hubungan internasional. Nah, konsep-konsep tersebut tersebar luas, mulai dari keamanan hingga kedaulatan. Lalu bagaimana masa depan dari teori hubungan internasional sendiri? Sebagai sebuah teori, tentu salah satu fungsi pentingnya adalah memberikan penjelasan tentang gejala-gejala, baik bersifat alamiah maupun bersifat sosial. Nah, pemenuhan fungsi itu tidak hanya dilakukan dengan mengumpulkan atau hanya sekedar sebuah teori semata, namun harus dapat dipraktikkan, dan fungsinya harus dapat dipraktikkan secara praktis di dunia nyata. Nah, fungsi teori adalah menjelaskan keterkaitan antara kajian teoritis dengan hal-hal yang bersifat empiris. Lalu, fungsi teori selanjutnya adalah menjelaskan kebenaran dan dalam menerangkan suatu gejala yang dapat dipertanggungjawabkan dengan berbagai fakta-fakta yang dapat dibuktikan atau empiris. Nah, sebagai sebuah ilmu dan sebagai sebuah bidang kaji, teori hubungan internasional sendiri harus dapat diaplikasikan secara praktis di tatanan dunia yang nyata. Nah, kedepannya mungkin sudah ada yang pernah berbicara yakni Tim Dunn dan Lena Hansen tentang
the end of international relation theory, karena sudah berakhirnya debat besar hubungan internasional ketiga dan keempat. Nah, lalu bagaimana ke depannya? Karena saat ini koeksistensi dan kompetisi dapat terlihat dengan jelas. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.